Haleluya. Kali ini kita akan merenungkan tentang kehidupan yang diberkati Tuhan. Bagaimana kehidupan yang diberkati Tuhan? Adalah orang yang mau dididik oleh Tuhan. Pendidikan tentu kita tahu sangat penting. Pendidikan ada tingkatannya, mulai dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dia kejar mendapat S1, S2, S3, bahkan sampai ke profesor. Dan seringkali mereka dibentuk untuk mengajar, untuk mendidik orang lain. Tapi tentu didikan Tuhan jauh lebih daripada itu. Di dalam Titus pasal 2 ayat yang ke-11 dan 12 berkata, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ayat 12, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi kita perhatikan bahwa makna dari dididik itu hasilnya luar biasa. Ini berbicara tentang didikan Tuhan. Didikan Tuhan ketika kita mau, artinya kita mau menghargai kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan semua orang. Dalam Ayub pasal 5 ayat 17 dikatakan, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Jadi kalau kita dididik oleh Tuhan melalui firman-Nya, oleh kuasa Roh Kudus, jangan nggak mau gitu. Kita harus nurut. Dan Alkitab membuktikan, tokoh-tokoh iman yang nurut dengan Tuhan, mereka alami kemenangan demi kemenangan yang luar biasa. Tokoh-tokoh iman yang mau dididik, yang selalu merindukan dididik oleh Tuhan, mereka alami kebaikan Tuhan yang ajaib. Dalam Ibrani 12 mulai ayat 5 sampai 11, di situ dikatakan tentang firman Tuhan yang berkata, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah engkau anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, dan seterusnya. Jadi jangan anggap enteng didikan Tuhan. Kadang-kadang didikan Tuhan itu kita anggap, ya misalnya disuruh baca Alkitab tiap hari, apalagi kita sudah pernah membacanya, kita ogah-ogahan. Apa salah kalau kita serius mau dididik oleh Tuhan? Pasti Tuhan berkati. Ayat selanjutnya berkata, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi sebagai anak, Tuhan mau mendidik saya dan sudah. Tuhan mau mendidik kita. Supaya apa? Supaya menjadi seturut dengan kehendaknya, seturut dengan rencananya. Sudah pasti rencana Tuhan baik. Kita harus rela dididik. Begitu banyak model didikan Tuhan yang ada dalam firman Tuhan, yang ada dalam Alkitab. Tuhan mendidik untuk mengikuti Tuhan, yang kadangkala daging kita ini berat. Di Cianjur ada pepatah yang diangkat oleh almarhum Pendeta J. Aun Datu. Masuk Cianjur dipatahkan untuk patuh. Apa yang dipatahkan? Kesombongan. Apa yang dipatahkan? Kemalasan. Apa yang dipatahkan? Kesombongan yang makin jelas, dan banyak lagi hal-hal duniawi yang dipatahkan. Tetapi ketika yang
duniawi dipatahkan, akan muncul hal-hal rohani. Persoalannya mau nggak? Itu baru di sekolah Alkitab Cianjur. Tuhan Maha tahu, Tuhan akan tolong, Tuhan akan berkati kita supaya hal-hal yang tidak baik menjadi baik harus mau dididik oleh Tuhan. Jadi kalau didikan Tuhan suruh kita ke kanan, jangan ke kiri. Kalau didikan Tuhan suruh bertahan, jangan jadi seperti liar. Kalau didikan Tuhan suruh berkorban, jangan pelit. Kalau didikan Tuhan suruh mengembalikan milik Tuhan, lakukan. Jangan banyak alasan. Ikuti didikan Tuhan, pasti diberkati. Mari kita berdoa. Kami puji besarkan Engkau Tuhan. Didiklah kami seturut mau-Mu, dan biarlah kami mau dididik oleh Tuhan. Kami percaya ketika kami ada dalam kehidupan yang sesuai dengan apa maunya Tuhan, didikan Tuhan akan membuat kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.